Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 1076-1080. Selamat bersantai. Bab 1076. Ketiganya langsung merasakan gelombang padat sumber energi murni langit dan bumi saat memasuki mayat dewa. Rasanya sangat menyenangkan dan pusaran kekuatan suci di dalam tubuh mereka mulai berputar lebih cepat karena secara otomatis menyerap sumber energi murni langit dan bumi di dekatnya. Kecepatan pelatihanku setidaknya menjadi 10 kali lebih cepat daripada berlatih di dunia luar. Zhao Feng berseru dengan ekspresi terkejut. Sumber energi murni langit dan bumi di dalam mayat dewa sangat tebal. Tidak ada tempat di dunia luar yang bisa dibandingkan dengannya. Lagi pula, ada aura ilahi yang kuat dan tenang di dalam tubuh dewa yang memungkinkan seseorang untuk merasakan hukum dan kekuatan keinginan dengan lebih jelas. Itu adalah tempat yang sangat bagus untuk berlatih. Wosh! Sumber energi murni langit dan bumi tampak tunduk pada Zhao Yufei saat dia berjalan mendekat. Sumber energi tersebut sepertinya membentuk aliran energi yang dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Bahkan tanpa bermeditasi, tingkatan di mana aku menyerap sumber energi murni langit dan bumi di sini dapat mencapai keadaan yang sama seperti saat mengasingkan diri di dunia luar. Zhao Yufei tertegun dan berbicara dengan ekspresi tidak percaya. Wajah Zhao Feng dan Nan Gongsheng sama-sama membeku saat mereka menatap Zhao Yufei dengan mulut ternganga bengong. Kecepatan penyerapannya di sini bisa mencapai kondisi yang sama seperti saat dia mengasingkan diri di dunia luar bahkan tanpa bermeditasi. Bahkan jika Zhao Feng menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk berlatih dan bermeditasi, peningkatan kecepatan pelatihannya pun tidak akan secepat Zhao Yufei. Pada saat ini, Zhao Yufei hanya menggunakan kekuatan garis keturunan ras spiritualnya untuk dengan santai menyerap energi di dekatnya. Kecepatan peningkatan level pelatihannya pun dengan mudah melampaui Zhao Feng yang menggunakan kristal dewa di bawah standar. Nan Gongsheng dan Zhao Feng harus mengakui bahwa mereka telah meremehkan garis keturunan Zhao Yufei lagi. Peringkat 20 garis keturunan teratas dari 10.000 ras kuno menakutkan dan jelas tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Yufei, bagaimana kalau kau tetap tinggal dan berlatih di sini? Zhao Feng memberikan sarannya. Mayat dewa adalah tempat yang sempurna bagi mereka yang memiliki garis keturunan ras spiritual untuk berlatih. Setiap inci dari dinding kristal di dekatnya berisi energi langit dan bumi dan dengan mudah melampaui kekuatan yang terkandung dalam kristal dewa di bawah standar. Energi di beberapa tempat bahkan sebanding dengan kristal dewa yang sebenarnya. Pada dasarnya seluruh mayat dewa sama dengan kristal dewa di bawah standar yang sangat besar. Namun struktur mayat dewa lengkap dan sangat tangguh jadi tidak mungkin untuk dihancurkan. Namun, mereka yang memiliki garis keturunan ras spiritual hanya bisa menyerap energi di dalam mayat dewa secara langsung. Jika Zhao Yufei tetap tinggal dan berlatih di sini, tidak lama lagi dia mungkin akan bisa menyentuh level dewa. Tidak, aku ingin tetap bersama kakak Feng dan menemukan keberuntungan sejati di dalam mayat dewa. Zhao Yufei langsung menolaknya. Jika dia tinggal sendirian, risiko dan bahaya yang harus dihadapi Zhao Feng dan Nan Gongsheng akan meningkat drastis. Selain itu, sejak awal alasan Zhao Yufei ingin memasuki mayat dewa bukanlah untuk menemukan keberuntungan. Ayo kita pergi. Hati Zhao Feng tergerak dan dia langsung berbicara. Dibandingkan dengan energi langit dan bumi yang terkandung dalam mayat dewa, pasti ada lebih banyak harta karun berharga yang terkandung di dalamnya. Aura jahat terpancar dari tubuh Nan Gongsheng dan menjadi semakin kuat. Jelas terlihat bahwa kemungkinan harta yang ada di dalam mayat dewa meningkatkan pertumbuhan tubuh pikiran energi batin dewa iblis. Meo-meo, kucing kecil muncul di bahu Zhao Feng dan melemparkan beberapa koin ke udara sebelum akhirnya menunjuk ke arah tertentu. Ayo pergi. Zhao Feng tahu bahwa kucing kecil tidak akan tidur pada saat-saat seperti ini. Dia lalu meninggalkan tanda dimensi ruang dengan pelindung lengannya sebelum mereka semua beranjak pergi. Wosh! Ketiganya segera terbang ke arah yang ditunjuk oleh kucing kecil itu. Namun mereka terhenti sebelum bisa melakukan perjalanan jauh. Apa ini? Zhao Feng mendekati sebuah dinding kristal. Ada rumput kristal berwarna merah darah di sudutnya. Esensi langit dan bumi yang begitu kuat. Rumput ini juga memiliki aura garis keturunan kuno di dalamnya. Ujar Zhao Yufei saat mengendus aroma rumput tersebut. Mungkinkah ini tanaman berharga yang dibuat dari gumpalan samar aura kekuatan garis keturunan dari mayat dewa dan kekuatan ilahi? Zhao Feng perlahan menganalisis. Rumput spiritual berwarna merah darah dalam bentuk kristal tersebut tidak terhubung dengan mayat dewa. Seolah-olah rumput itu tumbuh setelahnya. Rumput kristal berwarna merah darah tersebut mirip dengan lotus kristal air langit yang pernah diperoleh Zhao Feng.
Itu adalah harta karun di antara mineral dan tumbuhan. Namun, tidak diragukan lagi rumput spiritual kristal berwarna merah darah ini lebih langka dan mengandung aura garis keturunan kuno yang kuat, serta sumber energi murni langit dan bumi yang tebal dan hukum kayu dan air. Lagi pula, energi yang terkandung di dalam rumput spiritual kristal tersebut bahkan lebih berlimpah daripada sumber daya berharga yang dimiliki Zhao Feng di alam mimpi kuno. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Zhao Feng memasukkan sumber daya tersebut ke dalam dunia dimensi ruang kabutnya. Setelah mengambil rumput spiritual kristal darah, Zhao Feng menyadari bahwa esensi langit dan bumi yang bocor keluar dari dinding sebanding dengan kristal dewa. Sayangnya, dia tidak bisa mengambilnya. Keserakahan berkilat di mata Nan Gongsheng, tapi dia menekan dirinya sendiri. Mereka telah mendiskusikan banyak hal sebelum memasuki mayat dewa. Semua yang mereka peroleh di mayat dewa tergantung pada siapa yang menemukannya terlebih dahulu. Masih ada lagi di sana. Mata Nan Gongsheng menatap ke arah dinding yang tidak terlalu jauh darinya dan segera terbang mendekat dan mencabut rumput kristal tersebut. Perkataan Nan Gongsheng membuat Zhao Feng mengalihkan pandangannya dari dinding di depannya. Mungkinkah ini hanya rumput biasa di mayat dewa? Ekspresi Zhao Feng membeku dan merasa sedikit canggung. Rumput spiritual kristal darah yang dianggap sangat penting ternyata sangat umum di sini. Wujud keberadaan mengerikan macam apa si mayat dewa ini ketika masih hidup? Nan Gongsheng menarik napas dengan dingin saat menunjukkan ekspresi ketakutan. Dari situasi saat ini, sepertinya keberuntungan di mayat dewa bahkan lebih berharga daripada istana Xieyang. Aku juga tidak tahu, tubuh pikiran energi batin dewa iblis terdengar di tubuh Nan Gongsheng. Dia hanya sebuah pikiran dan tidak memiliki ingatan lengkap dari dewa kuno Xieyang. Ayo tinggalkan ini dan pergi. Zhao Feng berkata. Meskipun ada banyak sumber daya yang menggoda mereka selama dalam perjalanan, mereka menahan diri dan tidak mengambilnya. Bagaimana mungkin mereka bisa membuang-buang waktu untuk barang-barang biasa seperti itu? Awas, Zhao Yufei segera berkata saat merasakan gangguan pada sumber energi murni di dekatnya. Weng, boom, raungan terdengar saat aura kuat menyebar ke arah ketiganya. Sosok berwarna merah darah keluar dari persimpangan jalan di depan mereka. Sosok tersebut tampaknya memiliki bentuk manusia, tetapi tidak memiliki wajah. Tubuhnya dibentuk dari energi dan hukum kekuatan langit dan bumi yang murni. Itu adalah roh Yao yang terbentuk dari kekuatan di tubuh dewa. Zhao Feng menyimpulkan setelah melihat sosok itu dengan mata kirinya. Jika mayat dewa bisa menghasilkan sumber daya berharga, maka mayat itu juga bisa membentuk roh Yao. Alasan mengapa Zhao Yufei dapat merasakan roh Yao tersebut sebelum Zhao Feng adalah karena roh Yao tersebut dibentuk dari sumber energi murni langit dan bumi dan kekuatan ilahi. Wosh! Roh Yao kristal darah sangat lincah dan mendorong telapak tangannya. Bam! Hukum dan energi di dekatnya pun tertarik dan membentuk telapak tangan berwarna merah darah yang menghantam ketiganya dengan kekuatan yang menakutkan. Kuat sekali. Ekspresi Nan Gongsheng menjadi suram saat cahaya dewa berwarna ungu dan merah darah membentuk cakar yang menebas ke depan. Peng! Boom! Boom! Nan Gongsheng mundur beberapa langkah dan darahnya mendidih setelah bentrokan tersebut. Serangan yang melebihi Raja Suci yang biasa. Mata Zhao Feng terfokuskan. Bahaya ada bersama dengan keberuntungan. Mayat dewa penuh dengan harta karun. Salah satunya bisa membuat para Raja Suci tergila-gila pada harta karun tersebut. Ini juga berarti bahwa bahaya di dalam mayat dewa adalah sesuatu yang tidak bisa dihadapi oleh penguasa suci alam cahaya mistik yang biasa. Dari bentrokan antara Nan Gongsheng dan roh Yao kristal darah barusan, Zhao Feng bisa melihat betapa menakutkannya roh Yao kristal darah tersebut. Ketiganya harus mengakui bahwa mereka telah meremehkan mayat dewa, baik soal keberuntungan maupun bahayanya. Peng! Boom! 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 Zhao Feng dan Zhao Yufei segera menyerbu ke depan dan sumber energi murni langit dan bumi di dalam mayat dewa mulai bergerak saat berubah menjadi badai ungu yang menyapu ke arah roh kristal darah Yao. Kobaran api mata petir kesengsaraan. Kobaran api mulai membakar di mata kiri Zhao Feng dan berkilauan dengan simbol kekuatan petir dewa kesengsaraan yang gelap. Wosh! Bola api petir ungu dan emas transparan dengan aura kehancuran dari petir dewa kesengsaraan meledak di roh Yao kristal darah. Arg! Roh Yao kristal darah langsung dirugikan saat melawan ketiganya. Di antara mereka, serangan kobaran api mata petir kesengsaraan milik Zhao Feng melakukan kerusakan yang paling besar pada roh kristal darah Yao. Roh Yao kristal darah terbentuk dari kekuatan ilahi mayat dewa dan memiliki serangan fisik kuat yang berisi gumpalan kekuatan keinginan yang dalam. Namun, jiwa dan pikirannya adalah kelemahannya. Wosh!
Roh Yao Kristal Darah langsung mulai melarikan diri setelah menyadari bahwa ia bukan lawan tanding bagi Zhao Feng dan teman-temannya. Zhao Feng dan teman-temannya mengejar Roh Yao Kristal Darah, tetapi mereka tidak mencoba membunuhnya. Sebaliknya, mereka hanya mengikuti di belakangnya. Zhao Feng berpikir bahwa tempat terbentuknya Roh Yao Kristal Darah pasti sangat unik. Kelompok itu segera sampai di pintu masuk sebuah gua. Semuanya, hati-hati. Zhao Feng segera memperingatkan. Dinding di dekatnya berwarna merah samar dan berbeda dari dinding sebelumnya. Wosh! Roh kristal darah Yao langsung melompat ke dalam gua. Weng! Beberapa pekikan menakutkan, aura garis keturunan kuno yang kuat, dan gelombang kekuatan suci pun menyebar dari pintu masuk gua tersebut. Wosh! 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 3 roh Yao kristal darah melompat keluar dari gua. 2 dari mereka berbentuk manusia sedangkan yang terakhir adalah yang lebih besar dan berbentuk hewan buas. Masing-masing satu. Zhao Feng tersenyum. Persis seperti yang kupikirkan. Nan Gongsheng tertawa dengan dingin dan menunjukkan ekspresi haus darah saat cahaya ilahi berwarna ungu dan merah darah bersinar darinya. Dari sudut pandang Nan Gongsheng, ini adalah bentrokan antara Zhao Feng dan dia. Jika dia menghabisi monster itu terlebih dahulu, itu akan membuktikan bahwa dia telah melampaui Zhao Feng dan bisa masuk gua terlebih dahulu. Zhao Yufei pun tersenyum tanda setuju. Boom! Ketiganya beraksi pada saat yang bersamaan. Nan Gongsheng dan Zhao Yufei menyerbu ke arah 2 roh Yao kristal darah berbentuk manusia, jadi Zhao Feng jelas harus menghadapi roh Yao kristal darah berbentuk hewan buas. Asteris 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 asteris. Semua ahli dari kedua dinasti penguasa mulai menemukan harta karun di mayat dewa yang bisa membuat seseorang menjadi gelap mata. Pertempuran dari tingkatan yang berbeda terjadi di mana-mana di dalam tubuh dewa. Beberapa penguasa suci yang tidak berencana memasuki mayat dewa pun mulai mendekatinya secara perlahan-lahan. Itu adalah mayat dewa, seharusnya tidak ada masalah jika aku berlatih dan bermeditasi di dekatnya, kan? Seorang penguasa suci tahap awal duduk di sebelah mayat dewa dan mulai berlatih sambil menyerap sejumlah besar sumber energi murni langit dan bumi yang murni. Beberapa calon penguasa suci dan penguasa suci tahap awal juga mulai bergerak ke bawah tanah. Aku datang terlambat. Seorang tetua berjubah abu-abu tersenyum saat mendekati mayat dewa di bawah tanah. Garis hitam mulai muncul di mata redup tetua berjubah abu-abu tersebut saat dia melepaskan gelombang kekuatan garis keturunan yang mengguncangkan hati seseorang. Jika aku bisa menemukan kesempatan untuk menjadi dewa di sini, dia bisa hidup. Di dalam mayat dewa, Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei masing-masing menghadapi roh Yao kristal darah. Cakar setan iblis. Nan Gongsheng mengulurkan lengan tangan kanannya dan bunga berwarna merah darah mulai menyebar di atasnya sampai membentuk cakar setan yang merobek ke depan. Nan Gongsheng telah berhenti meremehkan lawannya dan menyerang dengan kekuatan penuh. Boom! Serangan roh Yao kristal darah berbentuk manusia langsung dihancurkan oleh Nan Gongsheng. Manusia, kau cari mati. Roh Yao kristal darah melepaskan gelombang kekuatan garis keturunan yang kuat saat merasakan kekuatan jahat di dalam tubuh Nan Gongsheng. Tubuh roh Yao kristal darah berubah menjadi merah terang seolah-olah sedang terbakar. Nan Gongsheng, roh Yao kristal darah ini mengandung aura garis keturunan kuno yang murni. Suara tubuh pikiran energi batin dewa iblis terdengar di tubuh Nan Gongsheng. Nan Gongsheng jelas mengerti maksud dari tubuh pikiran energi batin dewa iblis. Bahkan jika garis keturunan kuno di mayat dewa sangat samar, itu masih sangat berguna baginya. Bahkan tubuh pikiran energi batin tidak dapat menebak level pelatihan apa yang dimiliki oleh mayat dewa ini semasa hidupnya. Di masa lalu, hanya setetes darah biasa dari pesilat setengah dewa Kun Yun saja bisa membuat semua pesilat jenius di tanah suci beladiri sejati menjadi gelap mata. Di sisi lain, Zhao Yufei bertarung melawan roh Yao kristal darah lainnya dengan santai. Kekuatan garis keturunan ras spiritual mampu bertahan untuk waktu yang sangat lama dan kekuatannya tidak terbatas dalam situasi seperti ini. Namun, Zhao Yufei kekurangan daya ledak serangannya. Meskipun roh Yao kristal darah tidak dapat menyakiti Zhao Yufei juga tidak dapat langsung menghabisi roh Yao kristal darah. Kobaran api mata petir kesengsaraan. Kobaran api ungu dan emas yang berkilau dengan tanda petir dewa kesengsaraan berwarna ungu tua muncul dari mata kiri Zhao Feng. Wosh! Petir ungu dan emas yang benar-benar transparan dengan aura kehancuran dari petir dewa kesengsaraan meledak di roh Yao kristal darah. Zhao Feng tidak berani melebih-lebihkan dirinya sendiri terhadap roh Yao kristal darah. Dia langsung melepaskan teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewa. Domain petir kekuatan fisik.
Tubuh petir suci Zhao Feng melepaskan domain petir berwarna kuning gelap dan roh Yao kristal darah benar-benar ditekan sampai tingkatan tertentu dalam domain Zhao Feng. Meo meo, kucing kecil memegang belati kekaisaran pembunuh bayangan di satu cakarnya dan cambuk ular naga emas gelap di cakar lainnya saat menarik perhatian roh Yao kristal darah dan melepaskan serangan ke arahnya. Pukulan dominasi petir suci. Tapak petir suci menghancurkan langit. Zhao Feng juga menggunakan teknik terbang sayap petir dan melepaskan beberapa serangan. Dia memiliki kendali mutlak atas kecepatannya dalam jarak terbatas. Setelah menerobos ke tahap menengah alam cahaya mistik, kekuatan suci cahaya mistik Zhao Feng bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya, ekspresi Nan Gongsheng menjadi gelap. Meskipun saat ini roh Yao kristal darah bisa diimbangi oleh Zhao Feng dan melemahkan kekuatan keinginan jiwanya, kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng saat ini hampir mencapai tingkatan Raja Suci. Zhao Feng, aku akan masuk sekarang. Cahaya ilahi berwarna ungu terang keluar dari tubuh Nan Gongsheng. Cahaya tersebut memancarkan kekuatan sunyi yang mengguncang langit dan bumi dan bahkan menyebabkan sumber energi murni langit dan bumi di dekatnya bergetar. Kekuatan ilahi, alis Zhao Feng berkerut. Pada saat ini, Nan Gongsheng sedang menggunakan segumpal kekuatan ilahi yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya hanya untuk menang. Setelah menggunakan kekuatan ilahi ini, Nan Gongsheng bahkan tidak akan takut pada Raja Suci. Roh Yao kristal darah memiliki kekuatan pertempuran di tingkatan Raja Suci, tetapi level pelatihannya belum sampai pada tingkatan itu. Kobaran api mata petir kesengsaraan. Kilatan putih yang tak terhitung jumlahnya berkilat di mata kiri Zhao Feng saat gelombang kekuatan keinginan jiwa yang merusak pun muncul. Sebagai pemimpin tim, Zhao Feng jelas tidak bisa dikalahkan oleh Nan Gongsheng. Jika tidak, Nan Gongsheng hanya akan menjadi semakin arogan. Oleh karena itu, Zhao Feng memadatkan sejumlah simbol petir dewa kesengsaraan untuk melepaskan gerakan pembunuhnya. Foom, bola petir kesengsaraan berkilauan seperti api dan memancarkan aura jiwa yang menakutkan saat mendarat di jiwa roh Yao kristal darah. Wosh, kekuatan keinginan jiwa roh Yao kristal darah awalnya sudah sangat lemah. Jadi roh Yao tersebut bahkan tidak bisa bertahan satu tarikan nafas sebelum akhirnya benar-benar hancur. Sua, Zhao Feng memasukkan tubuh roh Yao kristal darah ke dunia tata ruang berkabut sebelum memasuki gua. Apa? Ekspresi Nan Gongsheng berubah drastis saat dia membunuh roh Yao kristal darah di depannya dan mengambil tubuhnya. Namun, dia sedikit lebih lambat dari Zhao Feng. Di sisi lain, Zhao Yufei juga menggunakan teknik rahasia garis keturunannya untuk membunuh roh Yao kristal darah. Wosh, wosh, wosh. Ketiganya bergegas menuju gua, namun karena Zhao Feng adalah yang tercepat, dia yang pertama masuk. Ruang di dalam gua tidak terlalu besar. Dinding di sekitar gua belum sepenuhnya mengkristal. Sebaliknya, ada jenis bahan karet yang bergerak naik turun. Di tengah gua ada kolam kecil yang berisi cairan kental, lengket, berwarna semerah darah. Roh Yao kristal darah yang sebelumnya dilukai oleh Zhao Feng dan teman-temannya sedang berendam di dalam kolam tersebut, seolah-olah sedang menyembuhkan luka-lukanya. Di tepi kolam ada roh Yao kristal darah lainnya, tapi sepertinya belum sepenuhnya tumbuh. Aura garis keturunan kuno yang menakutkan. Zhao Feng tercengang saat merasakan aura di dalam kolam. Zhao Feng telah mengambil darah kera petir api langit di alam mimpi kuno. Namun kekuatan dan aura garis keturunan itu dapat sepenuhnya diabaikan dibandingkan dengan kolam tersebut. Kemarilah, Zhao Feng segera mendekati kolam dan memasukkan beberapa cairan ke dunia dimensi ruang kabut. Pada saat yang sama, kucing kecil langsung melompat ke dalam kolam dan mulai meminum cairannya. Meskipun Zhao Feng yang pertama kali tiba, dia tidak mengambil lagi setelah mengambil jumlah tertentu. Ini ya, Zhao Feng mengambil mutiara kristal berwarna merah darah yang halus di dasar kolam sebelum mengarahkan pandangannya pada roh Yao kristal darah yang belum sepenuhnya tumbuh. Wosh! Zhao Feng lalu memasukkan roh Yao kristal darah yang belum tumbuh tersebut ke dalam dunia dimensi ruang kabut juga. Berani-beraninya kau mengambil darah dewa. Roh Yao kristal darah yang sedang terluka di dalam kolam meraung saat menyerang Zhao Feng. Setelah mengambil sejumlah sumber daya sebagai rampasan perangnya, Zhao Feng mundur ke belakang sementara Nan Gongsheng dan Zhao Yufei maju dan membunuh roh Yao kristal darah yang terluka tersebut. 50% sisa cairan di dalam kolam pun dibagi rata oleh mereka. Mungkinkah ini darah dari mayat dewa? Mata Nan Gongsheng berbinar-binar. Mustahil, kita bahkan tidak bisa mendekati darah asli dari mayat dewa, kata Zhao Feng. Perkiraannya tentang kekuatan mayat dewa ini ketika masih hidup terus meningkat. Darah di dalam kolam memiliki aura banyak kekuatan garis keturunan. Kolam itu bisa saja terbentuk dari satu tetes darah mayat dewa. Namun,
Bahkan jika kolam ini memang berisi setetes darah dari mayat dewa, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu dan kekuatannya telah menghilang. Contohnya roh Yao kristal darah yang terbentuk dari kolam tersebut. Meskipun demikian, cairan di dalam kolam juga pasti tidak akan terlalu lemah. Bagaimanapun juga, kolam tersebut berhasil menciptakan monster yang begitu kuat. Bahaya, ada yang datang. Zhao Feng melihat beberapa sosok melalui dinding dengan mata kirinya. Darah mayat dewa, 5 sosok ras siluman Yao langsung bergegas. Manusia, tawa segera terdengar, karena semua yang ada di sekitar mayat dewa membatasi indera ilahi. Penguasa suci alam cahaya mistik harus mengandalkan penglihatan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam gua sampai mereka tiba di dalamnya. Boom! Beberapa gelombang hukum dan kekuatan keinginan yang mengerikan memblokir Zhao Feng dan teman-temannya yang telah bersiap-siap untuk melarikan diri. Zhao Feng, seorang makhluk siluman Yao dari ras manusia gajah berseru kegirangan. Mata Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei menjadi suram saat mereka melihat 5 orang di depannya. Penguasa suci jutaan bentuk. Zhao Feng dan teman-temannya semua tahu penguasa suci yang satu ini. Selain penguasa suci jutaan bentuk yang berada di tahap menengah alam cahaya mistik, ada juga penguasa suci tahap menengah lainnya di tim makhluk siluman Yao tersebut. Selain mereka, ada penguasa suci tahap akhir dan 2 raja suci. Yang mulia racun hitam, yang mulai racun ungu, ketiganya adalah pesilat super jenius dari dinasti Gan yang agung. Wanita itu adalah Zhao Yufei dan pria berambut ungu itu memiliki kekuatan Dewa Iblis. Penguasa suci jutaan bentuk berkata dengan hormat kepada 2 raja suci di sampingnya. Dinasti bulan ke-8 tahu tentang Zhao Yufei dan Nan Gongsheng juga menjadi terkenal setelah datang ke medan perang. Bunuh mereka semua, ekspresi Raja Suci Racun Hitam, anggota ras manusia ular terlihat dingin saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Satu kelompok hanya berisi 3 penguasa suci berani memasuki mayat dewa. Penguasa suci tahap akhir mencibir. Dari ketiganya, Zhao Yufei dan Zhao Feng sama-sama berada di tahap menengah alam cahaya mistik. Apakah mereka tidak tahu bagaimana kematian dituliskan? Mereka berani masuk tanpa seorang raja suci memimpin mereka. Penguasa suci jutaan bentuk tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya bisa membalas dendam. Semua orang tahu bahwa bahkan jika suatu kelompok memiliki raja suci, mereka belum tentu sepenuhnya aman di dalam mayat dewa. Bagaimanapun juga, semua pesilat setengah dewa dari kedua dinasti penguasa juga telah memasuki mayat dewa. Tahan dan ulur waktu kedua raja suci tersebut. Aku akan menghabisi penguasa suci jutaan bentuk dan 2 penguasa suci lainnya. Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei langsung memutuskan apa yang harus dilakukan di saat kelima makhluk siluman Yao tersebut mengejek mereka. Kekuatan kedua raja suci tersebut jelas jauh lebih tinggi daripada roh Yao kristal darah sebelumnya. Namun Nan Gongsheng memiliki kekuatan Dewa Iblis. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menahan seorang Raja Suci. Zhao Yufei memiliki kekuatan garis keturunan ras spiritual yang menduduki peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno. Pertahanannya sangat kuat dan berada di lingkungan seperti mayat dewa ini sama seperti menambahkan sayap ke harimau. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menahan seorang Raja Suci. Wosh, wosh, wosh. Zhao Feng dan teman-temannya langsung beraksi terlebih dahulu sebelum kelompok makhluk siluman Yao tersebut menyerang. Apa? Penguasa suci jutaan bentuk telah bersiap-siap ingin menyiksa trio di depannya. Dia tidak menyangka Zhao Feng langsung hanya menyerangnya saja. Weng, sebuah domain petir berwarna kuning gelap terpancar dari tubuh petir suci Zhao Feng dan menyelimuti penguasa suci jutaan bentuk dan 2 penguasa suci lainnya. Setelah menerobos ke tahap menengah alam cahaya mistik, penguasa suci biasa pada level yang sama akan merasa seperti sedang membawa gunung ketika menghadapi domain Zhao Feng. Semuanya akan sangat ditekan. Namun, penguasa suci jutaan bentuk dan penguasa suci alam cahaya mistik tahap akhir lainnya merasa sedikit lebih baik. Bagaimana mungkin? Kekuatanmu, penguasa suci jutaan bentuk segudang benar-benar tercengang. Dia telah bertarung melawan Zhao Feng hanya beberapa tahun yang lalu dan Zhao Feng hanya memiliki sedikit keuntungan pada saat itu. Namun, Zhao Feng sekarang terlihat sangat dominan bahkan ketika menghadapi 3 penguasa suci pada saat yang bersamaan. Bunuh dia, penguasa suci jutaan bentuk berkata kepada penguasa suci tahap akhir di sebelahnya. Setelah memperkuat dasar pelatihannya, ia juga memiliki kekuatan pertempuran dari penguasa suci alam cahaya mistik tahap akhir. Dia yakin 2 petarung ahli dengan kekuatan pertempuran dari penguasa suci tahap akhir sudah cukup untuk membunuh Zhao Feng. Selain itu, masih ada juga 2 raja suci dengan kekuatan yang menghancurkan di dalam kelompok mereka.
Ayo kita bekerja sama dan bunuh dia. Penguasa suci jutaan bentuk berkata kepada penguasa suci tahap akhir di sebelahnya. Penguasa suci tahap menengah dari makhluk siluman Yao lainnya kekuatan pertempurannya setidaknya 50% telah ditekan oleh kekuatan domain Zhao Feng, jadi dia benar-benar diabaikan oleh penguasa suci jutaan bentuk. Baiklah, makhluk siluman Yao berbulu merah besar memelototi Zhao Feng. Meskipun manusia di depannya hanya berada pada tahap menengah alam cahaya mistik, tekanan kuat memancar darinya. Namun, dia tidak perlu khawatir jika bekerja sama dengan penguasa suci jutaan bentuk. Penguasa suci jutaan bentuk memiliki mata jutaan bentuk dan kekuatan sejatinya mungkin bahkan lebih tinggi dari para pemimpin suci tahap akhir yang biasa. Jutaan bentuk, dunia api. Penguasa suci jutaan bentuk memfokuskan matanya dan sumber energi murni langit dan bumi di dekatnya pun berubah menjadi gelombang api. Suhu mulai naik dan gelombang api mengelilingi Zhao Feng. Makhluk siluman Yao yang berbulu merah meraung dan mengarahkan kepalan tinjunya. Api merah tua menutupi dirinya saat dia tampak berubah menjadi monster yang menyala-nyala. Naga api langit dan bumi. Naga api merah membungkus penguasa suci dari makhluk siluman Yao saat dia menyerang Zhao Feng. Dimensi ruang yang berapi-api tersebut sama sekali tidak merusak dinding di sekelilingnya. Aku juga bisa menyerap elemen api. Zhao Feng tertawa dengan dingin saat mengaktifkan garis keturunan matahari iblis darahnya yang sempurna. Weng, boom, api seperti kaca yang membakar yang mengeluarkan panas yang mengerikan pun dilepaskan dari tubuh Zhao Feng. Pada saat yang sama, api di dekatnya dengan cepat terserap ke dalam tubuh Zhao Feng. Pukulan dominasi petir suci. Zhao Feng menggunakan kekuatan api petir angin dan tubuh petir suci bersama-sama dan bentrok dengan penguasa suci berbulu merah. Penguasa suci berbulu merah tersebut hanya melatih teknik berelemen api. Namun Zhao Feng memiliki kekuatan garis keturunan berelemen api. Selain itu, teknik petir angin 5 elemen milik Zhao Feng juga tidak hanya mengandung elemen api. Oleh karena itu, dunia api milik penguasa suci jutaan bentuk sebenarnya lebih membantu Zhao Feng. Boom! Makhluk siluman Yao berbulu merah itu pun langsung terdorong ke belakang oleh kekuatan ledakan Zhao Feng dan menghantam di dinding di belakangnya. Api seperti kaca merah mulai membakar di sekujur tubuhnya dan mulai mengikisnya. Bagaimana mungkin, kekuatan manusia ini ya? Penguasa suci berbulu merah tersebut benar-benar terpana. Dia tidak percaya kalau dia baru dikalahkan oleh seorang penguasa suci tahap menengah seperti ini. Wosh, wosh, wosh. Beberapa ribu sinar pedang emas menusuk ke arah Zhao Feng tepat di saat penguasa suci berbulu merah terpental terbang. Pedang logam yang menusuk. Cahaya berwarna pelangi yang berputar-putar di dalam mata kiri penguasa suci jutaan bentuk mulai melambat. Di sisi lain, penguasa suci tahap menengah lainnya melepaskan serangan ke arah Zhao Feng pada saat yang bersamaan. Meo-meo, kucing kecil mendengarkan perintah Zhao Feng dan mengayunkan cambuk ular naga emas gelap pada makhluk siluman Yao di level penguasa suci tahap menengah tersebut. Penguasa suci jutaan bentuk, kau masih mencoba menggunakan trik kecil ini untuk melawanku. Zhao Feng tidak bisa menahan tawanya. Bumi petir angin dikombinasikan dengan tubuh petir suci Zhao Feng dan membentuk perisai penghalang petir berwarna kuning gelap. Wosh! Beberapa ribu pedang logam yang menusuk langsung dihentikan oleh perlindungan petir suci Zhao Feng setelah menembus perisai penghalangnya sedalam setengah inci. Krak! Penghalang di sekitar Zhao Feng melepaskan gelombang petir yang berkilauan yang langsung menghancurkan pedang yang tak terhitung jumlahnya itu menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, bagian dari kekuatan bumi petir angin menyapu ke arah penguasa suci jutaan bentuk. Weng, penguasa suci jutaan bentuk memfokuskan matanya dan perisai petir angin muncul dan memblokir kekuatan dari perlindungan petir suci Zhao Feng. Bagaimana kekuatan bertempurmu bisa menjadi begitu kuat bahkan setelah kau meningkatkan level pelatihanmu dengan begitu cepat? Penguasa suci jutaan bentuk mengunci Zhao Feng dengan matanya. Ketika mereka pertama kali bertarung, Zhao Feng hanyalah seorang calon penguasa suci. Beberapa tahun kemudian, level pelatihan penguasa suci jutaan bentuk tidak meningkat, tetapi Zhao Feng telah mencapai tahap menengah alam cahaya mistik. Penguasa suci jutaan bentuk awalnya mengira bahwa Zhao Feng secara paksa meningkatkan level pelatihannya ke tahap menengah alam cahaya mistik untuk bisa datang ke sini. Namun kekuatan sebenarnya seharusnya tidak meningkat sebanyak itu. Namun, saat ini penguasa suci jutaan bentuk sebenarnya sedikit takut dengan kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng. Mengapa kau terlalu banyak berbicara omong kosong, sih? Zhao Feng tertawa dengan dingin saat melepaskan proyeksi dunia kecil petir angin menuju ke arah penguasa suci jutaan bentuk bersama domain petir kekuatan fisiknya. Level pelatihan Zhao Feng memang meningkat drastis,
tetapi bahkan dia tidak tahu berapa banyak kristal dewa di bawah standar yang ia gunakan untuk melakukannya. Pada saat ini, level pelatihan Zhao Feng setara dengan penguasa suci jutaan bentuk. Dalam hal serangan fisik, Zhao Feng sama sekali tidak perlu takut dengan penguasa suci jutaan bentuk. Sedangkan dalam hal jiwa, Zhao Feng benar-benar bisa menghancurkan penguasa suci jutaan bentuk. Yang mulia racun hitam, yang mulia racun ungu. Penguasa suci jutaan bentuk bersiap-siap untuk meminta bantuan dua raja suci setelah melihat betapa kuatnya Zhao Feng. Namun, penguasa suci jutaan bentuk berhenti setelah melihat situasi di sebelahnya. Dua raja suci dari ras manusia ular tersebut hanya bisa setara dengan Zhao Yufei dan Nan Gongsheng. Adapun penguasa suci tahap menengah, dia benar-benar ditekan oleh si kucing kecil. Kobaran api mata petir angin. Zhao Feng mengedarkan kekuatan mata kirinya dan menggunakan teknik garis keturunan mata dewanya di saat penguasa suci jutaan bentuk sedang lengah. Foom, petir api berwarna ungu dan emas langsung meledak di wajah penguasa suci jutaan bentuk. Dengan kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng yang berada di tahap akhir alam cahaya mistik, teknik kobaran api mata petir anginnya yang biasa sudah cukup untuk menyebabkan masalah bagi penguasa suci jutaan bentuk. Ilusi terlarang dunia yang hilang. Zhao Feng lalu menggunakan teknik dari ilusi Dao. Dalam sekejap mata, mata penguasa suci jutaan bentuk benar-benar tertarik pada mata kiri Zhao Feng dan dia terjatuh ke dalam labirin yang tak berujung. Mata jutaan bentuk akan menjadi milikku. Zhao Feng sangat gembira. Pada saat ini, dia benar-benar bisa menekan penguasa suci jutaan bentuk dan membunuhnya dengan teknik kekuatan garis keturunan jiwa mata dewanya. Namun, jika dia melakukan itu, mata penguasa suci jutaan bentuk akan hancur dan mata jutaan bentuk akan benar-benar lenyap. Sejak dia menyelesaikan level kedua dari teknik pemisahan jiwa, Zhao Feng punya pemikiran untuk menggabungkan sepasang mata dari salah satu keturunan 8 mata dewa yang hebat pada duplikat dirinya yang berikutnya. Duplikat penguasa suci biasanya akan langsung memiliki persentase tertentu dari kekuatan pertempurannya setelah dibuat. Namun duplikat jiwa Zhao Feng membutuhkan waktu untuk menjadi lebih kuat. Namun, jika Zhao Feng menggabungkan mata dari salah satu keturunan 8 mata dewa ke dalam duplikatnya, itu akan meningkatkan laju pertumbuhannya. Zhao Feng memperkirakan jika Zhao Wang tidak memiliki mata kematian, kecepatan peningkatan level pelatihannya akan menjadi setidaknya 60% lebih lambat. Oleh karena itu, Zhao Feng ingin mempersiapkan duplikat yang kedua lebih awal dan mendapatkan mata lain dari keturunan 8 mata dewa untuk meningkatkan laju pertumbuhan duplikat berikutnya. Selain itu, pengalaman dan pemahaman yang diperoleh duplikatnya juga akan ditransfer ke kesadarannya sendiri. Jika duplikat kedua Zhao Feng memiliki mata jutaan bentuk, maka Zhao Feng tidak perlu khawatir tentang cara memahami kekuatan 5 elemen. Mata tersebut akan sangat membantu untuk teknik petir angin 5 elemen Zhao Feng. Namun, pada saat ini, penguasa suci dari makhluk siluman Yao berbulu merah sedang menyerang Zhao Feng. Raungan naga api. Penguasa suci berbulu merah tersebut melepaskan gelombang kekuatan suci cahaya mistik yang cerah yang membentuk naga api besar dan menyerbu ke arah Zhao Feng. Roar. Naga api itu langsung menyemburkan gelombang api yang menakutkan yang mengubah dinding di dekatnya menjadi merah dan melepaskan gelombang panas. Apa sebenarnya kekuatan api ini? Zhao Feng terkejut. Seperti dugaannya, seseorang tidak bisa meremehkan setiap penguasa suci tahap akhir alam cahaya mistik. Tapak petir suci menghancurkan langit. Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap saat mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya dan mengarahkan telapak tangan raksasa yang terbuat dari petir merah kemasan. Penguasa suci makhluk siluman Yao itu telah menyela Zhao Feng tepat pada saat-saat kritis, jadi Zhao Feng tidak akan menahan diri. Boom! Dua elemen api yang menghancurkan itu pun saling bentrok. Boom! Telapak merah keemasan Zhao Feng seketika melepaskan sambaran petir merah keemasan yang menghancurkan naga api. Setelah menghancurkan naga api, sisa kekuatan dari tapak petir suci menghancurkan langit lalu menuju ke arah tubuh penguasa suci makhluk siluman Yao tersebut. Boom! Penguasa suci makhluk siluman Yao itu pun terpental hingga menabrak dinding. Beberapa retakan pun muncul di tubuh sucinya. Api yang membakar kemudian mulai membakar luka-lukanya. Setelah menghabisi penguasa suci tersebut, Zhao Feng lalu menatap ke arah penguasa suci jutaan bentuk lagi. Pada saat itulah sebuah cahaya aneh berkilauan di mata jutaan bentuk milik penguasa suci jutaan bentuk. Dia berhasil keluar dari ilusi terlarang dunia yang hilang. Keringat dingin menutupi tubuhnya saat dia menatap Zhao Feng dengan ekspresi ketakutan. Weng, 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 penguasa suci jutaan bentuk dengan cepat mundur saat dia memanggil kekuatan petir angin. Dia tahu bahwa dia baru saja terjebak oleh teknik ilusi Zhao Feng.
Jika bukan karena mata jutaan bentuknya yang memberinya perlawanan yang lebih kuat terhadap serangan jiwa, dia mungkin tidak akan pernah terbangun. Dia tidak pernah menyangka kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng meningkat begitu cepat di atas peningkatan level pelatihannya. Penguasa suci jutaan bentuk tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng yang mengerikan, Zhao Feng seharusnya tidak perlu menggunakan begitu banyak usaha hanya untuk bertarung dengannya. Zhao Feng mungkin menginginkan sesuatu darinya. Yang mulia racun hitam dan yang mulia racun ungu, ayo kita mundur. Penguasa suci jutaan bentuk segera mengirim pesan kedua Raja Suci. Penguasa suci jutaan bentuk tahu bahwa dia bukan tandingan Zhao Feng. Apa, kalian bertiga? Tatapan mata Raja Suci racun hitam terlihat suram. Awalnya dia mengira Nan Gongsheng dan Zhao Yufei adalah yang terkuat dari ketiganya. Penguasa suci jutaan bentuk dan dua penguasa suci lainnya seharusnya bisa dengan mudah menghabisi Zhao Feng. Tapi hanya dalam waktu singkat, penguasa suci tahap menengah telah dikalahkan oleh seekor kucing kecil sementara penguasa suci tahap akhir terluka parah oleh Zhao Feng, belum lagi kondisi penguasa suci jutaan bentuk. Racun ungu, ayo kita pergi. Bola mata Raja Suci racun hitam berputar-putar saat dia mengirim pesan ke Raja Suci racun ungu. Dari situasi saat ini, sepertinya Zhao Feng tidak lebih lemah dari Nan Gongsheng ataupun Zhao Yufei. Setelah penguasa suci jutaan bentuk kalah, keduanya akan menghadapi serangan ketiga manusia tersebut. Sialan, tiga manusia ini. Ekspresi mematikan muncul di wajah Raja Suci racun ungu. Kemenangan yang ia pikir bisa didapatkan dengan mudah telah berubah menjadi pertempuran yang sulit. Pada akhirnya, mereka pun harus mundur. Wosh, wosh. Dua Raja Suci dari ras manusia ular tersebut langsung menggunakan teknik kemampuannya untuk melarikan diri dan pergi dengan penguasa suci jutaan bentuk. Kejar mereka, Zhao Feng segera meraung. Saat ini dia hampir berhasil mendapatkan mata jutaan bentuk. Jika dia kehilangan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan dia bisa bertemu dengan penguasa suci jutaan bentuk lagi. Wosh, wosh. Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei segera mengejar mereka dan cambuk ular naga emas gelap milik si kucing kecil berubah menjadi tali yang membungkus dirinya di sekitar dua penguasa suci yang telah dipukuli dan menarik mereka ke dalam dunia dimensi ruang kabut. Huff, tidak ada yang bisa mengejarku. Penguasa suci jutaan bentuk tersenyum. Penguasa suci jutaan bentuk tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk bisa melarikan diri dari Zhao Feng jika dia sendirian. Namun saat ini berbeda karena dia mundur bersama dengan dua Raja Suci. Penguasa suci jutaan bentuk memfokuskan matanya dan cahaya berwarna pelangi dari kekuatan suci jutaan bentuk muncul di belakang mereka saat badai es muncul entah dari mana. Tombak Kekaisaran Es. Lapisan cairan biru es juga muncul di angkasa dan membentuk kabut yang menutupi Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Zhao Feng dan teman-temannya dengan mudah dapat melewati badai es tersebut tanpa ada perlawanan sama sekali. Tombak Kekaisaran Es. Lapisan cairan biru es juga muncul di udara dan membentuk kabut yang menutupi Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Efek badai es benar-benar terblokir dan mereka mampu mengejar ketiga makhluk siluman Yao tersebut tanpa hambatan apapun. Sialan, berandalan ini ya, alis penguasa suci jutaan bentuk berkerut. Dia lupa kalau Zhao Feng juga berspesialisasi dalam hukum kekuatan elemen air. Namun meski demikian, masih sulit bagi Zhao Feng dan teman-temannya untuk mengejar penguasa suci jutaan bentuk dan dua Raja Suci. Huff, mereka berani mengejar kita. Raja Suci racun hitam mencibir dengan dingin saat melihat Zhao Feng dan teman-temannya yang sedang mengejar mereka. Dia dan Raja Suci racun ungu hanya takut Zhao Feng dan teman-temannya akan menyerang mereka setelah penguasa suci jutaan bentuk kalah. Namun, itu bukanlah masalah karena penguasa suci jutaan bentuk ada bersama mereka sekarang. Pedang racun ungu ekstrim. Racun Raja Ungu Suci tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang ungu pendek dan melepaskan busur cahaya ungu yang berkilauan. Ketika seseorang melihatnya, mereka bisa merasakan racun mematikan memancar darinya. Weng, Wus, Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei memiliki pengalaman bekerja sama dan mereka langsung mengeluarkan proyeksi dunia kecilnya. Tiga proyeksi dunia kecil yang mengerikan berputar-putar bersama-sama dan memblokir jalan di depan mereka. Sinar cahaya berwarna ungu diblokir oleh dunia kecil, perlahan-lahan menghabiskan kekuatan suci cahaya mistiknya. Namun, ini juga mengurangi kecepatan Zhao Feng dan teman-temannya. Kakak Feng, meskipun kita memiliki keuntungan dalam pertarungan langsung, kesulitan mengejar dan membunuh mereka menjadi 2 kali lipat. Zhao Yufei mengirim pesan. Zhao Feng, apakah kita benar-benar harus mengejar mereka? Nan Gongsheng bertanya.
Biasanya tidak ada kejadian kematian dalam pertarungan antara pesilat ahli dengan level pelatihan yang sama. Mengalahkan dan membunuh adalah konsep yang benar-benar berbeda. Nan Gongsheng berpikir bahwa mereka pasti tidak akan mampu membunuh salah satu Raja Suci tersebut. Lagi pula kedua Raja Suci tersebut kini bersama dengan penguasa suci jutaan bentuk. Bantu aku menangkap penguasa suci jutaan bentuk. Aku bisa memberimu 2 harta karun pertama yang kita temukan nanti. Zhao Feng memberitahu mereka targetnya. Mata Nan Gongsheng terfokus. Apa yang dikatakan Zhao Feng sangat menggodanya. Nan Gongsheng telah bekerja sama dengan Zhao Feng berkali-kali dan setiap saat Zhao Feng selalu menemukan kekayaan dan sumber daya berharga terlebih dahulu. Zhao Feng selalu memperoleh harta karun paling banyak. Sebagian karena garis keturunan mata dewanya dan sebagian karena si kucing kecil. Namun, Zhao Feng mengatakan bahwa dia ingin menangkap penguasa suci jutaan bentuk. Menangkap seseorang hidup-hidup bahkan lebih sulit daripada membunuhnya. Zhao Yufei menganggukkan kepalanya setelah berpikir sejenak. Karena Zhao Feng mengatakan ia menginginkan penguasa suci jutaan bentuk, dia tahu bahwa Zhao Feng tertarik pada mata jutaan bentuknya. Jika memang seperti itu, maka Zhao Yufei akan mencoba membantu Zhao Feng dengan kemampuan terbaiknya. Ketiganya mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk mengejar para siluman Yao tersebut secepat mungkin. Bagaimanapun juga, mayat dewa dipenuhi dengan bahaya. Jika bukan karena mata jutaan bentuk, Zhao Feng tidak akan mau repot-repot mengejar mereka. Wosh! Zhao Feng segera mengeluarkan busur panah pengunci langitnya dan menembakkan panah petir merahnya. Nan Gongsheng mengedarkan cahaya suci berwarna ungu dan merah darah dan beberapa sosok ungu kemerahan pun menyerbu ke depan. Zhao Yufei mengendalikan sumber energi murni langit dan bumi sehingga memperlambat ketiga makhluk siluman Yao tersebut. Manusia, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau tidak akan pernah bisa mengejar kami. Ini hanya akan membuang waktu semua orang. Raja Suci Racun Hitam mengirimkan layar air hitam yang melemahkan serangan Zhao Feng dan teman-temannya. Raja Suci Racun Ungu kemudian memblokir serangan yang tersisa. Raja Suci Racun Hitam sangat marah. Dia tidak akan pernah menyangka akan berada dalam situasi seperti itu setelah memasuki mayat dewa. Sekelompok manusia mengejar mereka dan mereka bahkan tidak memiliki Raja Suci di kelompoknya. Ini adalah penghinaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sialan, manusia-manusia ini ya. Penguasa suci jutaan bentuk memaki. Ada banyak keberuntungan di dalam mayat dewa. Mengapa Zhao Feng dan teman-temannya begitu ingin mengejar mereka? Ini akan menjadi waktu kematian mereka jika kita bertemu dengan para siluman Yao lainnya. Ujar Raja Suci Racun Ungu sambil mencibir. Namun, sebaliknya juga akan terjadi jika mereka bertemu dengan sekelompok manusia lainnya. Alis Zhao Feng berkerut saat mengejar dari belakang. Jika dua Raja Suci dan penguasa suci jutaan bentuk ingin lari, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Zhao Feng berpikir untuk menggunakan anak panah pembunuh dewa di bawah standarnya. Namun saat ini dia hanya memiliki 4 anak panah, jadi dia merasa ragu-ragu. Boom! Nan Gongsheng melepaskan cahaya berwarna ungu dan merah darah yang membentuk cakar iblis dengan bunga di atasnya. Serangan berisi gumpalan kekuatan ilahi yang menyebabkan cakarnya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kedua Raja Suci segera mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya ketika mereka melihatnya dan segera memblokir serangan Nan Gongsheng. Boom! Gelombang kekuatan suci pun menyebar. Krak! Salah satu dinding putih pun langsung hancur. Aura menakutkan yang mengguncangkan langit dan bumi pun terlepaskan dan menyebabkan sumber energi murni langit dan bumi di dekatnya bergetar. Zhao Feng berhenti dan melihat ke arah dinding kristal yang rusak. Dindingnya pecah. Penguasa suci jutaan bentuk dan teman-temannya juga berhenti. Mereka semua tahu bahwa dinding di dalam mayat dewa tidak bisa dihancurkan. Bahkan akan sangat sulit bagi para pesilat setengah dewa untuk bisa meninggalkan bekas apapun di dinding tersebut. Namun gelombang kejut dari pertarungan mereka berhasil menghancurkan dinding tersebut. Ini terlalu aneh. Weng, lapisan emas samar menyebar di mata kiri Zhao Feng. Dia langsung bisa melihat segala sesuatu di dalam dinding yang hancur. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi tidak percaya. Ada dimensi yang relatif besar di dalam dinding yang hancur. Puluhan pilar kristal putih ditempatkan di dalam dimensi tersebut. Zhao Feng berhasil melihat menembus cahaya putih di tengahnya. Cahaya tersebut memantulkan cahaya ilahi yang tak berujung ke segala arah. Saat Zhao Feng dan teman-temannya muncul, pilar kristal tersebut melepaskan tekanan yang kuat dan gelombang kekuatan keinginan yang kuat pun mulai terbangun. Boom! Salah satu pilar kristal berubah menjadi kristal raksasa yang langsung menerjang keluar. Peng! Boom!
Pilar kristal yang tak terhitung jumlahnya mulai bangkit satu demi satu. Mereka berbeda dari roh Yao kristal darah sebelumnya. Aura garis keturunan dari raksasa kristal ini lemah, tetapi mengandung lebih banyak kekuatan ilahi. Zhao Feng menyimpulkan setelah memeriksa raksasa kristal tersebut. Mereka tampaknya lebih kuat dari roh Yao kristal darah sebelumnya. Roh Yao kristal darah sebelumnya belum mencapai tingkatan Raja Suci, hanya serangannya saja yang telah mencapai tingkatan Raja Suci. Namun, raksasa kristal di depan mereka ini benar-benar telah mencapai tingkatan Raja Suci. Nan Gongsheng, raksasa kristal itu mengandung aura kekuatan ilahi. Suara tubuh pikiran energi batin Dewa Iblis terdengar di dalam tubuh Nan Gongsheng. Nan Gongsheng pun menunjukkan ekspresi serakah dan mulai gelap mata. Dia jelas bisa merasakan aura kekuatan ilahi tersebut. Kekuatan ilahi ini sangat kuat dan tampaknya lebih kuat dari kekuatan Dewa Iblis. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan ilahi ini, itu mungkin bisa melengkapi kekuatan Dewa Iblis di dalam tubuhnya. Manusia, untuk saat ini mari kita bergabung dan bekerja sama. Sebagai Raja Suci Racun Hitam jelas bisa merasakan aura kekuatan ilahi tersebut. Jika dia bisa mendapatkan bola kekuatan ilahi itu, menjadi dewa tidak akan menjadi masalah lagi baginya. Kekuatan ilahi ini dengan cepat akan menarik lebih banyak kelompok lainnya. Raja Suci Racun Ungu memberikan senyuman jahat. Penguasa suci jutaan bentuk sedikit ragu-ragu. Sejak Zhao Feng dan teman-temannya mulai mengejar mereka, penguasa suci jutaan bentuk tahu bahwa dia adalah targetnya dan yang paling diinginkan Zhao Feng darinya adalah mata jutaan bentuknya. Raja Suci, berhati-hatilah terhadap Zhao Feng. Penguasa suci jutaan bentuk jelas tidak bisa pergi begitu saja jika kedua Raja Suci ingin bekerja sama dengan Zhao Feng dan teman-temannya. Baiklah, apa yang didapat setiap orang bergantung pada keahlian kita masing-masing. Zhao Feng berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata. Tentu saja Zhao Feng telah berkonsultasi dengan Zhao Yufei dan Nan Gongsheng sebelum membuat keputusan tersebut. Munculnya kekuatan ilahi ini pasti akan menarik lebih banyak kelompok. Yang terbaik bagi mereka adalah mencoba mendapatkan sebanyak mungkin sebelum orang lain datang ke sini. Raja Suci Racun Hitam dan teman-temannya juga tahu. Begitu seorang pesilat setengah dewa tiba, mereka bahkan mungkin tidak akan mendapat bagian sama sekali. Lebih baik begini, Raja Suci Racun Hitam menunjukkan senyum jahat. Tidak masalah baginya jika dia bahkan harus menggunakan semua kartu tersembunyinya karena ini adalah kekuatan ilahi yang sebenarnya. Ayo kita pergi bersama-sama. Zhao Feng segera meraung. Wosh, wosh, wosh. Kelompok berisi 6 orang itu pun segera menyerbu melalui pintu masuk yang hancur. Raja Suci Racun Hitam melepaskan dunia kecil hitam yang memblokir pintu masuknya sehingga aura kekuatan ilahi akan menjadi lebih lemah dan memberi mereka lebih banyak waktu. Meskipun kedua kelompok itu bekerja bersama, mereka tidak dapat sepenuhnya mempercayai satu sama lain. Peng, Bam, Boom, Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Nan Gongsheng bekerja sama dan melawan dua raksasa kristal. Ketiganya langsung melepaskan ledakan kekuatan pertempuran yang menyerang satu raksasa kristal pada saat yang bersamaan. Ini adalah cara tercepat untuk menghancurkan raksasa kristal tersebut. Pertahanan Zhao Feng dan Zhao Yufei sangat kuat dan Nan Gongsheng memiliki benda dewa di bawah standar. Ketiganya menerima serangan langsung dari raksasa kristal lainnya untuk sesaat ketika mereka sedang menyerang yang lainnya dengan kekuatan penuh. Cakar Iblis Darah, serangan giok ungu. Tapak petir suci menghancurkan langit. Zhao Feng dan teman-temannya langsung melepaskan teknik andalan mereka melawan salah satu raksasa kristal. Serangan kekuatan suci yang membombardir pun mendarat di raksasa kristal. Manusia tidak tahu malu, raksasa kristal itu pasti tidak dapat menahan serangan Zhao Feng dan teman-temannya jadi dia akan segera berbalik dan mundur. Ilusi terlarang dunia yang hilang. Zhao Feng tiba-tiba melepaskan teknik ilusinya saat raksasa kristal hendak melarikan diri dan mengalihkan perhatiannya. Pada saat yang sama, Zhao Yufei dan Nan Gongsheng mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya untuk melepaskan serangan kritis. Tangan langit setan, serangan cahaya ungu suci yang mengalir. Boom! Raksasa kristal benar-benar hancur dan meledak di bawah kerja sama tim yang sempurna dari ketiganya. Di saat yang sama, banyak kristal putih terjatuh dari tubuh raksasa kristal tersebut. Itu adalah kristal dewa di bawah standar. Zhao Feng dan teman-temannya berseru. Ada total 3 kristal dewa di bawah standar jatuh dari raksasa kristal. Jadi Zhao Feng dan teman-temannya masing-masing mengambil satu. Di sisi lain, kelompok Raja Suci Racun Hitam juga berhasil membunuh raksasa kristal dan mendapatkan beberapa kristal dewa di bawah standar darinya. Nilai kristal dewa di bawah standar ini berbeda. Mata Zhao Feng mengerling.
Karena dia telah menggunakan beberapa kristal dewa di bawah standar sebelumnya untuk berlatih, dia bisa membedakannya hanya dengan sekali melihat. Energi yang terkandung dalam kristal dewa di bawah standar ini lebih murni dan memiliki gumpalan samar aura dewa yang sebenarnya. Selesaikan secepat mungkin, lebih banyak lagi raksasa kristal yang mendekat. Nan Gongsheng segera berkata, mereka bisa mendapatkan kristal dewa di bawah standar hanya dengan membunuh raksasa kristal. Namun ada lebih dari belasan raksasa seperti itu di gua ini dan mereka perlahan bangkit. Kedua kelompok itu pun menyadarinya. Saat ini, mereka hanya menghadapi 2 atau 3 raksasa kristal sekaligus. Tapi jika semua raksasa kristal bangun dan menyerang bersama, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mundur. Peng, peng, boom, semua orang mulai menyerang raksasa kristal dengan kekuatan yang lebih besar. Zhao Feng bahkan perlu menggunakan beberapa teknik serangan dari kekuatan garis keturunan mata dewanya yang kuat. Meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk menyerang raksasa kristal, semua perhatian mereka sebenarnya tertuju pada bola cahaya ilahi di bagian atas gua. Siapapun yang datang ke sini akan mati. Raksasa kristal lainnya pun terbangun. Kelompok Zhao Feng dan kelompok penguasa suci jutaan bentuk merasakan tekanan yang kuat. Kakak Feng, semuanya akan menjadi buruk jika ini terus berlanjut. Ekspresi Zhao Yufei menjadi suram. Dia dikelilingi oleh lapisan cahaya ungu yang menyilaukan saat melepaskan gelombang cahaya ungu yang menghantam raksasa kristal dengan setiap gerakannya. Nan Gongsheng dan Zhao Yufei sama-sama telah mencapai tingkatan Raja Suci dalam hal kekuatan pertempurannya. Mereka bahkan dapat menghentikan para Raja Suci siluman Yao seperti racun hitam dan racun ungu. Untuk melakukan itu, mereka harus menggunakan kekuatan mereka sepenuhnya. Nan Gongsheng harus menggunakan kekuatan Dewa Iblis sementara Zhao Yufei harus menggunakan kekuatan garis keturunan ras spiritualnya. Namun, meski begitu, mereka tidak memiliki keunggulan melawan kedua Raja Suci tersebut. Hanya Zhao Feng yang mengalahkan para penguasa suci lainnya yang bisa membalikkan keadaan. Pada saat ini, jauh lebih sulit untuk membunuh raksasa kristal yang memiliki kekuatan tempur di tingkatan Raja Suci. Dengan tambahan lebih banyak raksasa kristal, bahkan Zhao Feng pun merasakan bahayanya. Di lain sisi, Nan Gongsheng menjadi semakin ganas tiap detiknya. Namun Zhao Feng dan Zhao Yufei tahu bahwa Nan Gongsheng telah menggunakan terlalu banyak kekuatan Dewa Iblis. Keserakahan telah mencemari pandangannya, meski sebenarnya Nan Gongsheng sudah kelelahan. Aku akan menggunakan teknik garis keturunan jiwa mata dewa untuk menghentikan mereka. Serang jantung mereka, Zhao Feng segera berkata. Serangan fisik Zhao Feng tidak sekuat Zhao Yufei atau Nan Gongsheng. Yang terbaik adalah membiarkan mereka menjadi kekuatan serangan utama sementara dia menggunakan teknik garis keturunan jiwa mata dewa untuk mengganggu raksasa kristal dan teknik lain untuk memblokir serangan dari 2 raksasa kristal lainnya. Melemahkan seorang Raja Suci dan menerima serangan mereka secara langsung adalah tugas yang berat bahkan untuk Zhao Feng. Ilusi terlarang dunia yang hilang. Kekuatan jiwa tak terbatas dari tubuh jiwa petir Zhao Feng memasuki mata kirinya saat berubah menjadi labirin ungu dan emas yang tak terbatas. Labirin ini memberikan sensasi memikat yang mengganggu pikiran raksasa kristal. Serangan suci cahaya spiritual, cahaya ungu berkilauan di sekitar Zhao Yufei saat sumber besar kekuatan suci cahaya mistik terpadatkan di depannya dan mendarat di salah satu dada raksasa kristal tersebut. Cakar iblis menghancurkan langit iblis. Mata Nan Gongsheng bersinar dengan cahaya berwarna ungu dan merah darah saat kekuatan suci berwarna ungu dan merah darah yang menakutkan dan jahat terbentuk menjadi cakar iblis raksasa yang menebas ke arah dada raksasa kristal. Raksasa kristal ini berhasil mendapatkan kembali kesadarannya setelah diserang dan ia meraung keras saat melambaikan tangannya. Raksasa itu akan menyerang. Kekacauan jiwa, Zhao Feng memfokuskan mata kirinya sekali lagi dan melepaskan gelombang energi batin yang mengelilingi kesadaran raksasa kristal dan mengalihkannya. Pada saat ini, serangan raksasa kristal itu tiba-tiba turun. Zhao Feng menggunakan domain petir kekuatan fisik dan dunia kecil petir anginnya untuk memblokir dan mengurangi kerusakannya. Nan Gongsheng mengeluarkan perisai kolam emasnya dan memblokir serangan mengerikan lainnya. Lanjutkan serangan, kata Zhao Feng. Ketiganya tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka menyerang kelemahan raksasa kristal dan melukainya dengan parah. Setiap kali raksasa kristal hendak menyerang, Zhao Feng akan menggunakan teknik garis keturunan jiwa mata dewanya untuk mengalihkan perhatiannya. Raksasa itu akan mati. Nan Gongsheng meraung saat dia menggunakan gumpalan kekuatan ilahi lainnya. Di sisi lain, kelompok Raja Suci Racun Hitam juga menghadapi banyak tekanan saat mereka melawan 3 raksasa kristal secara bersamaan.
Penguasa suci jutaan bentuk bersembunyi di balik dua raja suci dan menggunakan kemampuan mata jutaan bentuknya untuk terus-menerus mengalihkan perhatian raksasa kristal dan mendukung kedua raja suci. Mata jutaan bentuk berspesialisasi dalam setiap elemen dan kekuatannya sangat murni. Dia bahkan bisa memasoknya langsung ke kedua raja suci. Raksasa kristal ini terlalu kuat. Raja suci racun ungu merasa kewalahan, tapi ini belum saat-saat kritis. Dia tidak bisa menggunakan kartu tersembunyinya dengan begitu mudahnya. Mereka masih harus waspada terhadap Zhao Feng dan teman-temannya. Mereka memiliki seseorang yang mengkhususkan diri dalam ilmu jiwa Dao dalam kelompoknya, jadi mereka lebih mudah daripada kita. Raja suci racun hitam memelototi Zhao Feng dengan ekspresi jelek. Raksasa kristal ini memiliki kekuatan dan pertahanan yang hebat, tetapi niat jiwa mereka relatif lemah. Kobaran api mata petir angin. Mata kiri Zhao Feng berkilauan dengan api ungu saat gelombang kekuatan garis keturunan mata dewa yang menakutkan muncul. Foom, detik berikutnya, kepala raksasa kristal yang sudah terluka parah meledak sebelum bisa melarikan diri dan api petir berwarna ungu keemasan pun membakar seluruh tubuhnya. Raksasa kristal itu kemudian menghadapi serangan langsung dari Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Boom, Nan Gongsheng meraih jantung raksasa kristal itu dan mengeluarkan kristal dewa di bawah standar. Ini yang kedua, Zhao Feng merasa sedikit kelelahan. Dia telah menggunakan banyak kekuatan suci dan kekuatan keinginan mata dewa sejak pertempuran dimulai. Situasi Nan Gongsheng saat ini tidak jauh berbeda dengan Zhao Feng. Meskipun dia telah menerobos ke tahap akhir alam cahaya mistik, dia belum memperkuat dasar level pelatihannya jadi kekuatan serangannya tidak sekuat yang seharusnya. Di sisi lain, meskipun Zhao Yufei hanya berada di tahap menengah alam cahaya mistik, auranya sangat stabil dan dia mempertahankan aliran serangannya secara berirama. Tidak banyak waktu yang tersisa. Cepat habisi raksasa kristal itu. Nan Gongsheng meraung dengan ekspresi haus darah dan membabi buta. Manusia, bagaimana kalau kita semua menggunakan beberapa teknik tersembunyi kita untuk menyingkirkan masalah ini? Raja suci racun hitam tiba-tiba berkata dari sisi lain. Kedua kelompok itu saling bersikap waspada satu sama lain dan secara drastis mengurangi upaya yang mereka lakukan. Keenamnya telah menghabiskan banyak energi dan mengalami cedera pada tingkatan yang berbeda-beda. Jika pertarungan ini berlarut-larut, hal itu hanya akan merugikan semua orang di sini dan menarik kelompok lainnya datang. Saat Zhao Feng sedang berpikir, aura lain muncul dari luar tembok. Kelompok lain ada di sini. Hati Nan Gongsheng menegang. Apakah mereka manusia atau para makhluk siluman Yao? Hati Raja Suci Racun Hitam bergetar. Jika hanya mereka berenam, harta yang mereka peroleh akan terbagi rata. Namun saat ini sudah ada kelompok lain yang mendekat. Jika mereka akan kehilangan harta karun, Raja Suci Racun Hitam berharap bahwa kelompok yang datang setidaknya merupakan sekutu mereka. Itu sekelompok makhluk siluman Yao. Mata kiri Zhao Feng melihat menembus dinding dan melihat pesilat ahli dari ras siluman Yao melaju kencang. Jika dia benar, salah satunya adalah tetua agung dari Istana Langit Setan Pesilat Setengah Dewa Kehancuran. Salah satu keturunan dari 8 mata dewa yang hebat. Bola mata Zhao Feng mulai berkontraksi saat merasakan bahaya kritis. Belum ada orang lain yang mengetahui hal ini. Mereka semua masih menunggu rombongan itu datang. Namun, Zhao Feng bersiap untuk menyampaikan berita ini kepada Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Boom, boom, boom. Gelombang kesadaran yang kuat muncul dari bola cahaya di bagian paling atas gua dan melepaskan aura mengerikan yang bisa menekan segala sesuatu di dunia. Semua raksasa kristal di dalam gua mulai gemetar dan berhenti menyerang. Apa yang sedang terjadi? Raja Suci Racun Hitam tercengang saat melihat bola cahaya ilahi tersebut. Bagaimana mungkin? Mungkinkah? Zhao Feng terkejut saat menatap bola cahaya ilahi dengan mata kirinya dan dia segera menarik napas dengan dingin. Bola cahaya itu sebenarnya memiliki kesadarannya sendiri. Mungkinkah bola cahaya itu akan berubah menjadi roh Yao seperti raksasa kristal? Zhao Feng benar-benar tidak percaya. Mata kirinya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Jika itu hanya kekuatan ilahi, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Namun jika kekuatan ilahi ini memiliki kesadarannya sendiri, maka saat ini bola cahaya itu adalah sejenis roh Yao. Betapa menakutkannya roh Yao ini jika ia bisa menggunakan kekuatan ilahi. Pesilat Setengah Dewa Kehancuran, dan roh Yao dengan kekuatan ilahi. Pada saat ini, hanya Zhao Feng yang bisa merasakan dua bahaya kritis ini, tetapi dia masih bertindak dengan sikap acuh tak acuh di permukaannya. Kucing kecil. Zhao Feng mengedarkan pikirannya dan berkomunikasi dengan kucing kecil yang bersembunyi di kegelapan. Di sisi lain, Raja Suci Racun Hitam, Raja Suci Racun Ungu,
dan penguasa suci jutaan bentuk juga tertarik oleh gangguan yang datang dari kekuatan ilahi tersebut. Bagaimanapun juga, alasan mereka sejak awal bekerja sama adalah untuk kekuatan ilahi tersebut. Garis cahaya perak tiba-tiba melesat di belakang penguasa suci jutaan bentuk. Meo-meo, kucing kecil mencengkeram sekop biasa dan menghantamkannya ke kepala penguasa suci jutaan bentuk. Kucing kecil bisa memindahkan serangan kakinya yang menakjubkan melalui sekop dan menggabungkannya dengan sebagian dari kekuatan sekop itu sendiri. Dalam sekejap mata, kepala penguasa suci jutaan bentuk pun bergetar. Ding! Kucing kecil melepas kalung di lehernya yang berubah menjadi gambar naga emas gelap yang dengan cepat melilit penguasa suci jutaan bentuk. Cambuk ular naga emas gelap yang melilit penguasa suci jutaan bentuk memiliki kemampuan untuk mematikan rasa dan menyerap kekuatan suci cahaya mistik, yang membuat penguasa suci jutaan bentuk merasa tidak berdaya ketika mencoba untuk melawan. Meo-meo, setelah melakukan semuanya, kucing kecil lalu membuka mulutnya dan titik kecil cahaya hijau pun muncul. Titik kecil cahaya hijau itu adalah kupu-kupu suci ulat sutra awan. Kupu-kupu suci ulat sutra awan segera mengepakkan sayapnya dan melepaskan benang sari setengah transparan yang bertiup ke arah penguasa suci jutaan bentuk dan menyebar ke segala arah. Tindakan kucing kecil sangat cepat dan melakukan semuanya dalam sekejap mata. Ekspresi Raja Suci Racun Hitam dan Raja Suci Racun Ungu berubah drastis. Mereka tertarik oleh gangguan aneh yang datang dari bola kekuatan ilahi. Tepat saat dua Raja Suci bersiap untuk menyerang, kupu-kupu ulat sutra awan membuka mulutnya dan memuntahkan benang sutra 5 warna yang memenuhi udara. Kombinasi sutra suci ulat sutra awan dan benang sari impian sangat mengganggu kedua Raja Suci. Wosh! Detik berikutnya, kucing kecil menyeret penguasa suci jutaan bentuk yang tak berdaya dan berubah menjadi kilatan perak gelap yang menghilang. Manusia, apa yang telah kau lakukan? Raja Suci Racun Hitam tercengang. Dia tahu bahwa Zhao Feng telah merencanakan semua ini sejak awal berdasarkan kecepatan si kucing kecil. Kucing kecil melakukan segalanya dengan sempurna. Kedatangan kelompok lain yang masuk dan gangguan kekuatan ilahi telah mengganggu mereka dan membuat mereka lengah. Zhao Feng, apa yang kau lakukan? Nan Gongsheng berhenti. Jelas terlihat bahwa Zhao Feng juga tidak memberitahu mereka tentang rencananya. Pendatang baru itu adalah pesilat setengah dewa kehancuran. Kita harus pergi. Zhao Feng mengirim pesan kepada mereka berdua sebagai peringatan sebelum akhirnya melambaikan tangan kirinya untuk menggunakan kemampuan dunia dimensi ruang kabut. Apa? Ekspresi Nan Gongsheng dan Zhao Yufei berubah drastis. Mereka tidak meragukan apa yang dikatakan Zhao Feng. Jika kelompok yang datang benar-benar dipimpin oleh pesilat setengah dewa dari ras siluman Yao, mereka mungkin akan mati di sini. Boom! Dindingnya hancur dan beberapa sosok siluman Yao menyerbu masuk. Pemimpinnya memiliki satu tanduk dan baju besi bersisik hitam. Dia adalah pesilat setengah dewa kehancuran. Manusia, kembali ke sini. Mata pesilat setengah dewa kehancuran melepaskan seberkas cahaya emas yang cemerlang saat melihat Zhao Feng dan teman-temannya. Namun dia terlambat. Sosok Zhao Feng dan teman-temannya telah menghilang dengan kilatan cahaya perak. Serangan pesilat setengah dewa kehancuran meleset dan mendarat di raksasa kristal di belakang mereka. Senior kehancuran. Ekspresi Raja Suci Racun Hitam dan Raja Suci Racun Ungu terlihat hormat. Mereka sangat gembira karena para pendatang baru tersebut bukan manusia. Namun mereka tidak menyangka akan ada pesilat setengah dewa di kelompok tersebut. Namun, Zhao Feng dan teman-temannya segera pergi setelah menangkap penguasa suci jutaan bentuk, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa pendatang baru adalah kelompok pesilat setengah dewa kehancuran. Tapi, bagaimana mungkin? Indera ilahi dari seorang penguasa suci tidak dapat menembus dinding ini kecuali jika seseorang mencapai tingkatan pesilat setengah dewa. Namun meski demikian, kemampuannya juga akan sangat lemah. Misalnya, pesilat setengah dewa kehancuran telah merasakan Zhao Feng sebelumnya dan segera melepaskan serangannya, tetapi itu pun hanya setelah dia cukup dekat. Raja Suci Racun Hitam dan Raja Suci Racun Ungu hendak memberitahu mereka situasinya, tetapi dengan sebuah suara ledakan, gua itu pun hancur saat sosok raksasa yang berat turun di depan mereka. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.